Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita lihat ini media yang saya gunakan. Ini adalah kohe yang sudah hancur ya. Saya campur dengan arang sekam mentah, casting ya, dan juga kokopit. Casting itu kotoran cacing. Dan kemudian adalah ini tanah pekarangan yang kurang subur. Ini saya gunakan ini untuk menambah jumlah tanah saja ya, kepadatan saja dalam media. Dan selanjutnya adalah topsoil. Nah, ini tanah yang paling subur menurut saya ini. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui topsoil itu apa, ya bisa di browsing ya, dilihat, dibaca-baca itu topsoil. Ya. Ini ya. Ini saya selalu panen ini 2 minggu sekali, ini sudah banyak kotoran cacingnya. Jadi teman-teman kalau bercocok tanam usahakan buatlah seperti ini ya, cacing ini. Ini cacing yang saya pelihara. Ya, selanjutnya ini adalah arang kayu. Nah, arang kayu ini fungsinya dia itu bisa menyerap zat racun yang ada dalam tanah. Jadi kalau kita sering pakai pupuk kimia, nah ini fungsinya dia bisa menyerap zat racunnya, dan juga ini sebagai rumah dari mikroba ini, karena dia mempunyai pori-pori yang sangat banyak. Selanjutnya ini adalah topsoil dari hutan bambu. Ya, jadi teman-teman bisa kita lihatnya, ini sudah bukan tanah lagi ini daun-daun yang sudah kering ya, yang sudah terjadi proses dekomposisi mungkin sekitar 5 bulan ke atas ini, jadi sampai bisa jadi seperti ini ya, ya seperti pasir. Ya, yang terakhir ini adalah kohe kambing yang saya tambahkan, karena kan ada tambahan dari topsoil itu, tanah yang kurang subur dan juga tanah pekarangan bambu. Jadi saya tambahkan kohenya lagi setengah bagian. Ya, jadi teman-teman kalau ingin membuat media tanam tidak harus juga seperti saya ya. Ini karena kan memang di tempat saya ini terdapat tanah macam ini, jadi saya pakai semua. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat, cukup saja tanahnya itu, udaranya itu sirkulasi udaranya bagus, aerasinya bagus, dan juga tanahnya subur, itu sudah cukup. Ya, kemudian di sini saya menggunakan pestisida nabati. Ya, bisa teman-teman lihatnya ya. Ya, ini akhirnya warna hijau. Ini pestisida nabati yang saya buat, campuran beberapa macam dedaunan. Kemudian kita siram ini sebanyak-banyaknya di sini. Ya, ini sudah saya siram ya, sebanyak-banyaknya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, di sini gambarnya agak gelap. Bukan agak gelap lagi, sudah gelap ya. Ya, jadi setelah ini saya akan siram lagi pakai fungisida. Jadi kita lanjut besok ya. Oke, baiklah, ini keesokan harinya kita bisa cek tanahnya apakah komposisi yang kita gunakan itu membuat tanah kita padat atau masih tetap gembur ya. Bisa kita pegang, ini kita lihat teksturnya. Nah, ini saya rasa masih gembur ya di tanah saya. Ya, kita bisa lihat ya, ini masih gembur. Jadi teman-teman kalau ingin membuat komposisi tanah ya dengan tanah biasa itu bisa dicek dengan cara kita remas terus kita pencet. Ini kita remas sekuat mungkin terus kita pencet. Nah, kalau dia gampang gembur berarti komposisi yang kita gunakan itu masih bagus ya, tidak padat, tidak keras tanah. Jadi ini masih gembur. Terus kalau ada pertanyaan dari teman-teman, loh kok belum ada tanamannya, sudah siram fungisida, sudah siram pestisida. Ya, tujuannya satu, yaitu karena di sini kan saya mengambil tanahnya itu acak, ada di hutan ya, di sembarang tempat saya ambil. Jadi kita tidak tahu yang huni tanah itu mikroba jenis apa saja ya, bisa jadi itu patogen, bisa jadi itu menguntungkan, atau mereka bercampur juga bisa jadi ya. Jadi karena saya mencari amannya saja daripada kita bertanya-tanya dalam hati apakah media itu bagus atau tidak begitu ya. Jadi ya kita sterilisasikan saja semua, kita matikan saja semua itu, entah itu dia patogen, entah itu dia menguntungkan, kita matikan saja dulu supaya tanah ini dianggap ya kosong isinya. Ya, jadi ini ya bisa kita lihat ini teman-teman, ada cacing lagi yang keluar ini. Tadi juga yang saya perhatikan sebelumnya itu waktu pagi hari itu seperti kayak ada bekas jalanannya cacing ini ya. Jadi cacing yang ada dalam media juga ini keluar, itu jalannya, bekasnya ya, ini bisa dilihat ya, ini tunggu ya. Nah, ini ya yang lebih jelas. Nah, ini menandakan bahwa pestisida yang kita buat itu keras ya. Cacing saja ini keluar. Tapi saya tidak pusing ya, karena saya punya peliharaan cacing, jadi bisa saya masukkan kembali. Ya, kemudian saya memberikan atau menaburi dengan kapur dolomit.
Ini kapur dolomit atau kapur pertanian. Ini fungsinya untuk menetralkan pH tanah. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai kapur dolomit, bisa menggunakan abu kayu dari pembakaran kayu ya, abunya ini bisa kita gunakan. Ya, ini saya gunakan hanya setengah genggam saja. Ini, ya setengah genggam saja. Terus saya taburi secara merata di atasnya. Ya penggunaan dolomit ini tidak boleh terlalu banyak teman-teman, karena ini kan mengandung ini kan terbuat dari batu gamping ya. Jadi residunya itu bisa membuat tanah kita itu semakin lama semakin mengeras. Jadi kita gunakan sedikit saja, seperlunya saja. Ini ya, setengah genggam tadi tidak habis ya saya gunakan. Kemudian kita campur lagi secara merata ya. Ya, setelah kita campur, di sini saya isi kembali dengan mikroba pembenah tanah. Di sini ada penambat N dan juga pelarut fosfat serta enzim dan juga nutrisi untuk tanaman. Ya, ini saya buat sendiri juga. Ini kita aduk-aduk ke kiri biar cepat larut, karena di sini saya sudah memberikan gula ya untuk sumber energi dari mikrobanya. Ya, cukup. Ya, oke. Setelah itu kita siram ke media tanamnya. Ya, di sini saya menyiramnya menggunakan sprayer. Nah, biar cepat ya, biar merata juga. Siram saja sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Ya, sama waktu penyiraman pestisida dan juga fungisidanya. Di sini tanpa dosis ya, terserah. Karena kan belum ada tanamannya. Nah, nanti kalau sudah tanamannya baru kita bermain dosis ya. Ini kita siram sebanyak-banyaknya saja, tidak masalah. Siram secara merata. Setelah kita siram, kita campur lagi, kita aduk lagi supaya rata lagi ya, merata. Dan selanjutnya kita isi ke dalam polybag. Ya, usahakan kalau kita mengisi dalam polybag itu seperempatnya saja, nggak usah terlalu banyak ya. Ya, jadi ini contohnya yang sudah saya isi tadi. Ini hanya seperempatnya saja ini. Tunggu ya, saya buka dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini polybag yang saya gunakan. Bentar ya. Ini ya. Ya, oke. Ini bisa teman lihat ya, hanya segini ya. Ya, ini. Nah. Ya, ini polybagnya besar, tapi kok tanahnya sedikit ya. Pasti kan begitu pertanyaannya kan. Ya, itu fungsinya karena nanti akan kita isi dengan kompos dan juga pupuk kandang. Nah, seiring berjalannya waktu ya tanaman kita, jadi kita isi itu tiap bulannya. Tiap bulannya itu kita isi sekitar 2 genggam saja ya. Nanti kan lama-lama kan full itu. Tapi kalau teman-teman sudah isi full, ya bagaimana caranya kita mau tambah nutrisinya? Kalau nutrisi dalam medianya sudah habis, bagaimana caranya kita mau tambah lagi dengan kompos atau pupuk kandang gitu. Jadi usahakan kita isi sedikit saja dulu, nanti kita akan tambah pelan-pelan tiap bulannya gitu. Ya, jadi ini di tanah ini sudah ada pembenah tanahnya ya, sudah ada mikroba baik pembenah tanah, sudah kita isi. Kemudian ini kita tutup kembali. Nah, setelah kita tutup, ini teman-teman bisa ganjal ya atasnya supaya tidak terbuka. Tapi untuk mengganjalnya itu jangan menggunakan beban yang terlalu berat, karena nanti medianya itu cepat memadat. Jadi yang ringan-ringan saja kita ganjal. Kita tutup. Setelah itu kita akan diamkan selama 3 hari. Ya, tujuannya agar mikroba yang ada dalam media ini itu gampang beradaptasi. Lalu kita simpannya juga itu jangan sampai terkena langsung oleh sinar matahari, karena ditakutkan sebelum sebelum mikrobanya itu beradaptasi, ya bisa jadi dia mati karena terkena sinar matahari. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjut lagi. Ini setelah 3 hari ya, ini saya simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari, tempat yang ternaungi. Lalu selanjutnya ini kita isi dengan trichoderma. Ya, ini dia jamur trichoderma saya. Ini saya buat sendiri, saya cari sendiri. Ya, cara menemukannya itu teman-teman bisa menonton ya video saya sebelumnya tentang berburu makhluk halus ya. Ya iya, ini makhluk halus karena kita tidak bisa lihat. Kita tidak tahu campuran dari trichoderma ini apa saja di dalamnya. Ya, ini saya kasih satu tempat ini yang putih ini di air 3 liter ya.
Sebelumnya itu kita kasih dulu gula ini supaya kita memberikan energi ke mikrobanya, karena ini gula ini, glukosa ini adalah sumber energi dari mikroorganisme. Kita kasih 3 sendok saja ya di 3 liter ini. Nah, terus saya masukkan trichodermanya semua ini ya. Jadi pembena tanah dengan nutrisi, penambat N, dan pelarut fosfat sudah ya pertama itu. Terus sejelang 3 hari ini saya masukkan lagi trichoderma. Kenapa setelah 3 hari baru boleh dimasukkan ini? Ya karena ditakutkan kalau kita langsung aplikasikan semua bersamaan, itu takutnya trichodermanya itu akan mati. Jadi kita kasih kesempatan 3 hari ya. Ini setelah itu kita aduk rata. Ini kan saya memancingnya dengan nasi, jadi ada serbuk itu, dia seperti serbuk. Jadi ini harus kita hancurkan. Kita aduk sambil kita hancurkan dalam. Ya seperti ini ya, kita hancurkan semua, terus kita aduk ya. Ini teman-teman ya, sudah rata. Itu bisa kita lihat airnya itu hijau ya. Sama seperti pestisida yang saya buat, warnanya seperti ini, hijau tua ya. Selanjutnya kita kocorkan ke media polybag ini ya. Cukup 1 gelas saja per polybagnya ini ya. Sebenarnya tanpa dosis juga tidak masalah ya, tapi saya rasa 1 gelasnya sudah cukup. Jadi salah satu fungsi dari jamur trichoderma ini, dia itu bisa menekan jamur patogen. Dia bisa melawan jamur patogen, khususnya itu Fusarium sp ya. Jadi ini di tempat saya itu selama ini alhamdulillah saya itu tidak pernah mengalami yang namanya layu Fusarium, karena ya seperti begini saya membuat media tanamnya. Tapi itu tidak menjamin. Ada juga biasa orang yang memberikan trichoderma tapi tetap saja terserang jamur Fusarium. Nah, itu kenapa? Karena trichodermanya ini pangkatnya dia rendah, jadi dia tidak mampu menekan patogen, atau dia bisa saja kalah dengan jamur Fusarium tersebut. Karena jamur Fusarium tersebut itu pangkatnya lebih tinggi dari trichoderma ini. Tapi kalau di tempat saya ini sudah yakin ya, kalau trichoderma saya ini pangkatnya lebih bagus daripada Fusariumnya. Ya, jadi setelah itu kita tutup kembali ya ini. Ini kita tutup kembali sama seperti sebelumnya. Kita ganjel saja atasnya ya. Ya, dan ini keesokan harinya ya teman-teman. Ini saya tadi habis kocorkan dengan nutrisi yang saya buat sendiri juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan pupuk apa saja untuk sebagai pupuk dasarnya ya, sebelum medianya, sebelum tanamannya masuk. Jadi hitungannya itu setelah dari sini nanti seminggu baru tanamannya bisa masuk ke dalam. Ya, kalau teman-teman pikir kok saya membuat media tanamannya ini ribet ya, banyak sekali begini, susah ya, mending begitu teman-teman. Kita susah di awal daripada kita sulit nanti pada saat ada tanamannya ya kan. Pada saat tanaman kita berbuah terus ujung-ujungnya terserang hama dan mati, ya kan rugi, kita rugi waktu, sudah menunggu lama ujung-ujungnya mati. Nah, biasa itu ada yang heran ya, dia heran sendiri kenapa ini tanamannya tiba-tiba ada ulatnya, tiba-tiba ada kutu daunnya ya. Ya tapi memang hama itu tidak bisa kita berantas 100%, tapi minimal itu bisa kita tekan ya, perkembangannya bisa kita minimalisir. Ya jadi tidak lain kenapa tiba-tiba ada hama, yaitu dari tanahnya, karena tanahnya ini masih mengandung ini benih-benih atau calon-calon hama ya. Jadi dia menetas pada saat kita menanam, tanamannya kita mulai besar, nah mereka baru mulai makan di situ. Karena kan patogen ini kan mempunyai metabolisme yang tinggi, jadi dia itu bisa bertahan hidup itu tanpa makan ya. Jadi pada saat kita menanam, tanamannya kita agak besar, nah mereka baru keluar dari dalam tanah dan makan tanaman kita. Makanya jangan heran kenapa tiba-tiba tanamannya kita itu ada kutunya tuh, terus termakan ulat. Ada juga yang tiba-tiba layu. Nah, itu semua karena patogen yang ada dalam tanah. Ya jadi yang seperti kita ketahui ya, seperti contoh ulat dan juga kutu daun ya. Ulat ini kan tidak mungkin dia berjalan jauh menuju tanaman kita. Dia juga takut untuk berjalan jauh karena dia juga tahu kalau dia itu mempunyai predator yang banyak di alam ya. Jadi dia tidak berani berjalan jauh. Dan juga kutu-kutuan. Nah, kutu-kutuan ini dia itu tidak bisa terbang. Ya. Terus tiba-tiba, loh kok bisa ada di tanaman, tiba-tiba menggigit daun, mengerumuni batang ya kan? Sama kayak jamur juga, tiba-tiba tanaman kita layu. Ya tidak lain, semua itu asalnya dari tanah. Jadi 80% itu 90% itu ya asalnya dari tanah semua patogennya, selain dari yang bisa terbang itu yang dari kejauhan ya. Ya jadi setelah saya membuat media seperti ini, jadi yang perlu saya perhatikan ialah perubahan iklim, contoh dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Dan yang kedua yaitu
hama-hama kiriman ya, atau hama yang bisa datang dari tempat kejauhan yang bisa terbang. Itu contohnya kutu kebul, hama trips, lalat buah, dan lain-lain ya. Ya, selain itu juga nutrisi untuk tanaman juga perlu kita perhatikan ya. Seiring bertambahnya usia tanaman itu dia semakin banyak juga membutuhkan nutrisi. Ya, insya Allah nanti saya akan upload juga perkembangan tanaman saya yang saya tanam di media ini ya. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.